Salam kesejahteraan, salam kebebasan nggih buat dulur-dulur semua. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang teori, konsep atau pengetahuan tentang asma Allah. Hanya sebuah teori, konsep atau pengetahuan saja nggih. Bukan pemahaman atau kebenaran. Kebenaran dan pemahaman itu milik setiap manusia. Setiap manusia memiliki pemahaman dan kebenarannya masing-masing. Mengapa kok di sini saya banyak menggunakan istilah-istilah dalam Islam? Soalnya di Nusantara ini ya seperti itu adanya. Nggih. Kalau di Hindu sendiri malah dari awal itu sudah dikenalkan Tatwam Asi. Di Buddha sendiri juga Upanishad. Di kejawen seperti ilmu sejati dan kapitayan itu malah dari awal sudah ngeh nggih. Jadi saudara-saudaraku yang Islam itu jangan ngelok nih bahasa Jawa ini ngelok nih, menyalahkan yang saudara yang lain, walaupun itu seolah-olah jalannya berbeda, tapi tujuannya itu sama, jalannya itu sama, nggih. Jalannya itu cuma meniadakan aku di dalam aku. Ya cuma itu saja. Yang berbeda cuma istilah-istilahnya saja. Sama laku fisiknya mungkin agak berbeda, tapi tujuannya sama. Meniadakan aku di dalam aku. Di dunia ini banyak sekali nama-nama nggih. Makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan masing-masing memiliki miliaran nama masing-masing, sama seperti makhluk yang dikatakan tidak hidup. Yang tidak hidup itu sebenarnya adalah hidup juga dengan namanya masing-masing. Ribuan nama, miliaran nama itu dijadikan satu. Nggih, termasuk nama kita, nama saya, dan nama sampean. Ketika membahas tauhid, asma, af'al, dan zat, itu salah satu caranya adalah meniadakan aku dulu, meniadakan ego dulu. Kalau tidak, kebanyakan akan mengaku sebagai Tuhan. Sebenarnya ya benar nggih. Sebenarnya benar. Tapi yang Tuhan itu egonya, nggih. Keakuannya itu yang Tuhan malahan. Bukan Tuhan yang asli. Nah, di asma Allah ini posisi kita harus esa dengan yang Maha Esa. Jadi posisi kita ini meleburkan ego, meleburkan keakuan, dan hanya sebagai penyaksi saja, yang menonton drama saja. Kalau kita hanya sebagai penonton setia atau penyaksi, bisakah di sana kita berkata-kata atau menyebut nama Allah, asma Allah? Tidak bisa, nggih. Jadi asma Allah itu sebenarnya tidak bisa disebut. Kok lucu? Nggih, lucu.
Siapa yang bisa menyebut wong sampean itu dalam keadaan penyaksi saja? Tidak bisa menyebut, kecuali sampean berada dalam keakuan, berada dalam ego diri. Kalau di situ sampean bisa menyebut. Tapi kalau asma Allah yang asli zatnya itu tidak bisa disebut. Seperti yang tadi, hanya menyaksikan sinetron atau drama, yaitulah diri sampean yang asli. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di situ akunya itu esa dengan Allah. Awas, bahaya ini nanti. Bahaya sekali nggih kalau di Indonesia. Kalau kita hanya menyaksikan sinetron, lalu siapa diri kita yang berucap tadi, diri kita yang bekerja, diri kita yang bla bla bla. Nah, itu adalah ego kita nggih. Ego kita, keakuan kita. Bisa juga disebut dengan pikiran berpikir, pikiran bekerja, pikiran menanggapi pikiran. Ketika si pikiran ini belajar, maka hasil tanggapan dari apapun yang terjadi padanya itu akan sesuai dengan apa yang dia peroleh saat belajar, nggih. Misal pembelajarannya baik, maka tanggapannya pun juga akan baik, dan hasil ciptaannya pun itu juga baik. Nggih, berbeda jika pelajaran si pikiran itu buruk atau egonya itu masih tinggi, si ego tadi, maka tanggapan apapun yang datang pada si pikiran tadi juga buruk, dan akhirnya menciptakan kehidupan yang buruk bagi si ego atau bagi si pikiran berpikir. Ego, aku, pikiran berpikir, pikiran bekerja, pikiran menanggapi, dan semua ciptaannya itu hidup di dalam aku. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.